Oke, untuk industri Oke. research seperti itu. Oke. Nah, kalau dari untuk industrial estate ada nggak sih dari tim research topics-nya? Uh, Actually mungkin saya lebih sekarang sih saya masih suka Demas dan SSIA. Mm-mm. Jadi kalau Mas tentu saja ya, entertainment itu bagus banget di sana dan juga ekosistem bagus, data center dan lainnya, Suzuki, ya oke Mm-mm. kan. Kalau Mm-mm. SSIA sebenarnya lebih tergantung ke Subangnya. Mm-mm. Subangnya apakah developmentnya cepat atau enggak gitu kan. Kalau misalnya bisa cepat, itu bagus banget buat SSIA dan dia land banknya dia kan paling gede sekarang kan di antara industrial estate lainnya ya kan. Terus kalau paling ya kalau misalkan mungkin saya agak spill aja ya. Ketika Oke. apa Wih, auto ini kita suka nih yang spill-spill. ya kalau misalkan untuk kayak misalkan contoh Mm-mm. banyak perusahaan otomotif yang mau bangun di Indonesia, tentu saja SSIA yang paling beneficiary. Kenapa? Subang itu dekat Patimban, ya kan? Patimban itu adalah salah satu juga pelabuhan Indonesia yang bisa ekspor impor mobil, ya kan? Mm-mm. Nah, jadinya kalau kita ngelihat kalau developmentnya si Subang ini cepet, ya kan, dan dia bisa nge-grab banyak tenan dari luar untuk bangun pabrik Indonesia di Subang, ya itu good banget dan story-nya belum value-nya belum ke-unlock sama sekali untuk SSIA. Seperti itu sih. Kalau Oke. lebih ke sekarang dia lebih ke data center ya. Lebih data Mm-mm. center perkembangannya. Terus habis itu juga dia apakah dia bisa nambah inventory land bank-nya. Karena Mm-mm. land bank-nya ingat saya udah nggak terlalu banyak aja. Oke, jadi tadi yang Karel sempat bilang dari tenan-tenannya ya. Dan sekarang kalau kita lihat data-data otomotif, sektor otomotif ini juga lagi bagus-bagusnya ya kalau kita lihat dari result Q1. Nah, tentunya ini juga jadi sentimen positif ya, terutama untuk yang industrial yang punya tenan-tenan yang bergerak di sektor otomotif. BTW ini intermezzo. Halo, malam Cirita. Ini ada Cirita ada mention satu emiten nih, NRCA. Iya. Ya paling ya dia yang bakal bangun tol Patimban juga kan ya. Ya jalan tol juga kan. Ya semoga bisa Oh, dieksekusi itu dengan cepat. Itu untuk yang mana sekarang? yang dia kan anak perusahaannya SSI ya. Kontraktor. Oh, bentar. Untuk emiten apa tadi Karel? NRCA itu kontraktor. Oh, Kontraktor kontraktor. nanti buat dia bangun jalan tol Patimban. Oh, oke. Jadi itu juga ada akan dapat benefitnya juga ya dengan ada relate dengan SSIA juga ya somehow ya. Iya, benar. Oke oke. Nih tadi ada yang Demas gimana? Nah tadi Karel juga ada mention kalau Demas itu dia lebih ke bisnis data centernya ya, yang kalau kita lihat year to year proyeksinya akan tetap terus growing nih di Indonesia ya Karel. Nah Ya, itu benar. juga jadi salah satu driver. Terus untuk Demas ya bisa dibilang yang terbesar ya untuk industrial dan juga yang grup sinar dari grup Sinarmas ya. Iya, kalau untuk ngomong terbesar mungkin lebih ke ini aja sih, lebih ya paling lengkap lah di antara sekarang Hmm. actually paling lengkap ya kan. Terbesar sekarang ya sih untuk land banknya ya. Uh, Oke oke, menarik menarik. Nah, ini mungkin jadi banyak pertanyaan buat semua orang nih. Nah, biasa kan kita lihat properti ini kadang itu jalan sehari, terus habis itu pullback kita lihat kita menantikan dia untuk melanjut penguatan, ternyata PHP malah koreksi lagi, turun lagi di bawah resistnya. Nah, kali ini apakah nih kan kita juga lihat volumenya berapa hari ini cukup solid ya. Nah, apakah kali ini akan bisa sustain nih? Ini yang I'm sure kayak teman-teman di sini juga udah bertanya-tanya nih, harus nunggu berapa lama lagi nih yang udah udah ngumpulin emiten properti gitu. Oh, oke, jadi lebih ke Hmm. ini sih. Tadi kan ada faktor yang saya mention ya, yang satu presale solid, kedua bagus, ketiga makroekonomi ini mendukung kayak BI mau turunin suku bunga kan, ekspektasi ya kan. Nah Mm-mm. kita ngeliat kayak kalau Sumarkon itu kan dia ada ngasih per bulan resalesnya.
Terus kalau yang lain itu per kuartal. Kita lihat nih, ya kan, per kuartalnya ini pre-salesnya gimana? Bagus atau enggak? Itu Lebaran ya. Lebaran itu kan seasonality lah, ya kan. Mungkin agak turun karena ya balik lagi Lebaran ya, beda ya. Kita lebih ngeliat third Q-nya sama fourth Q-nya. Itu gimana? Apakah masih kuat atau enggak? Kita bisa mencapai target yang ditargetkan oleh company. Itu penting. Kedua, kita melihat laporan keuangannya gimana gitu kan. Apakah bisa inline bagus banget kayak first Q kemarin atau enggak? Itu penting juga. Ketiga saja kalau misalkan BI turun suku bunga untuk properti sektor bakalan rally gitu sih. Maksudnya kalau cut suku bunga ya? Iya, momentumnya akan lari ke properti sektor. Oke, karena ini juga kita sering bahas banget nih ya, karena sektor properti ini adalah sektor yang sangat sensitif terhadap suku bunga. Jadi tadi Karel bilang soal Lebaran, biasa kalau seasonality di Lebaran itu penjualannya akan emang ada sedikit melambat ya. Tapi kita harus ikutin terus nih untuk pre-salesnya, nanti second Q, third Q, apakah dia on track nih sama target yang di-set sama perusahaan gitu. Oke, tapi so far sih kalau yang dari Big Four tadi itu udah sangat on track ya Karel ya. Makanya ini juga harga sahamnya minggu ini juga pada menguat. Oke, mungkin sebelum kita berakhir, tunggu ya. Ini ada pertanyaan nggak nih dari teman-teman? Coba kita lihat. Oke, mungkin ada satu pertanyaan nih, Karel. Kalau kita lihat yang proxy untuk menilai apakah penjualan rumah itu lagi kencang, biasa itu kan pendanaan perumahan itu kan banyak dari KPR ya, KPR, KPA nih. Nah, apakah sebenarnya itu juga menjadi salah satu indikator kalau ini sektor properti ini sudah juga bagus kan ya? Nah, ini korelasinya gimana sih kira-kira? Oke, jadi kalau untuk lebih ke indikator bisa bang. Ya tentu saja KPR, halo. Tentu saja KPR jadi indikator utama juga. Soalnya kan lagi, halo. Iya, agak putus-putus. Yang putus-putus di guanya atau di Karelnya ya? Kayaknya di Mesiter. Oh ya. Bentar. Ini udah mencoba pakai koneksi yang lebih baik sih. Oke. Gimana Karel? Coba kita lanjut dulu. Tentu saja dari loan disbursement atau KPR bank-bank itu kita per bulan itu gimana? Apakah bagus atau enggak? Apakah positif atau enggak? Tentu saja. Kenapa? Soalnya 80% dari total pembelian rumah itu pakai KPR. Itu indikator. Nah, kita lihat aja nih, kemarin itu kan bank kan ngasih kayak BTN dan yang lain itu kan ngasih mortgage disbursement itu masih plus 7% year on year ya kan. Yeah. Tandanya yang untuk properti masih oke, gitu kan. Itu kita terbuktikan, makanya pre-sales-nya untuk di Sumarekon, Ciputra dan lain itu bagus banget. Nah, itu sih. Tapi lebih ke ini juga sih, teman-teman juga bisa tahu juga commodity boom itu benar-benar ngaruh ke property sektor. Di tahun kemarin itu uang banyak di luar Jawa. Ini tesis saya ya, uang banyak yang di luar Jawa karena kan ya CPO and call kan. Tapi di tahun ini orang uangnya ada di Jawa. Kenapa? Pekerja-pekerja yang ada di perusahaan mining company tentu saja kemarin itu bagi bonus. Nah, bonusnya itu seingat saya inquiry itu bisa sekitar 15 kali, 20 kali gitu kan. Nah, dengan uang sebanyak itu mereka beli apa gitu kan? Ada dua, bisa auto, bisa properti, ya kan? Nah, jadi kenapa pre-sales-nya di tahun ini masih oke, gitu kan? Dan banyak property developers itu banyak launching, ya kan? Nah, that's why property sektor kalau saya lihat tahun ini menarik, gitu sih. Oke, tadi dari otomotif sektor itu juga udah tercermin ya, makanya kuartal 1 ini rata-rata otomotif itu doing very well ya bahkan.
Nah, makanya ini properti yang kita lihat untuk share price-nya masih belum terlalu tinggi nih. Nah, kalau Karel sendiri lihatnya ini sebagai kesempatan nggak? Ini by the way ada Om Farul nih. Shout out dulu nih buat Om Farul. Nah, aku ingat minggu lalu live-nya sama Om Farul kita bahas tentang ada sedikit nyinggung nih soal sektor properti. Ini adalah sektor yang jangan sampai kita ketinggalan kereta nih. Ini walaupun kita kalau mau investasi di saham sektor properti, mungkin kumpulinnya nggak akan beli hari ini nggak akan langsung naik, tapi ketika dia akan naik kenceng. Nah, kalau Karel setuju nggak nih, Karel? Yes, benar banget. Dan all the factor juga udah oke. Ya, I think property sector di tahun ini bisa di-appreciate lebih ya sama untuk investor ya. Oke, jadi tadi mungkin ini belakang-belakang baru banyak teman-teman yang join ya. Mungkin sedikit rangkuman dari yang awal tadi kita udah bahas banyak banget ya Karel ya. Tadi dari kenapa katalis yang akan membuat sektor properti jalan ada 3 ya. Yang pertama pre-sales-nya udah centang nih, pre-sales udah oke, udah on track. Earnings juga kuartal 1 ini menjadi awal tahun start yang bagus ya. Dan yang ketiga makroekonominya juga sudah mendukung nih, dari segi BI sudah mau mulai cut rate nanti di second semester, ini juga jadi katalis nih untuk sektor properti. Nah, oke. Nanti mungkin Karel nih sebelum kita selesaiin, ada satu pertanyaan deh sebelum aku mintain closing statement-nya ya. Ada satu pertanyaan mungkin untuk yang ada yang nanya untuk yang small caps itu second liner nih. Second liner kira-kira ada yang mana sih, bagaimana nih, seperti DILD, APLN dan lain-lain gitu. Kalau Karel ada komen nggak? Mungkin lebih ke ini aja sih ya. Paling kalau APLN itu tergantung gimana. DILD itu oke, tapi ya belum terlalu lah karena dia nggak banyak project yang baru yang bakal launching. Seingat saya ya, correct me if I'm wrong. And then kalau mungkin untuk second line yang paling alpha itu Asri ya, Alam Supra ya. Oke, jadi untuk second liner Asri ya. Ya. Nah, mau tanya nih Karel, ngomong-ngomong soal Asri, kayaknya sempat ingat Asri itu beberapa tahun yang lalu sempat ada masalah dengan utangnya ya. Nah, sebenarnya kalau utang di sektor properti itu apakah yang penting, jadi indikator penting yang kita harus perhatiin juga nih? Atau sebenarnya seperti sektor konstruksi, wajar untuk mereka punya liabilities atau utang yang besar gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau di antara yang lainnya tentu saja Asri ini PR-nya itu lebih tinggi ya. Tapi baik lagi dia kan untuk bangun development kan ya. Untuk development dari pre-sales juga masih oke gitu kan, on track. Nah ini kalau pilihan untuk second liner aja sih untuk di property sector ya, yang paling alpha. Apakah wajar atau enggak? Jadi kalau untuk sebenarnya di property sector itu kalau kalian lihat kayak Ciputra, BSDE, Sumarko itu cash-nya tinggi. Karena biasanya itu pada nggak gitu mau nambah debt ya. Karena kan ada pelajaran krisis 2008 gitu kan. Jadi kebanyakan property company itu nggak mau ya cash-nya tinggi and debt-nya rendah lah biasanya. Dan jadi that's why terus menerus di leverage debt-nya. Jadi DER-nya di tahun kemarin itu 0,5 sampai 0,6 kali. Jadi makin lama makin di leverage. That's why we like the Subarekon ya. Jadi dari Karel untuk melihat yang dari Big Four developer dibandingkan yang kecil mungkin lebih konservatif ya. Mereka lebih menjaga cash level, dan ini juga balik lagi ke kesehatan laporan keuangan perusahaan ya. Jadi emang mungkin yang teman-teman lihat yang second liner mungkin geraknya bisa lebih liar nih, lebih enak nih kalau mau untuk short term trading, tapi tetap hati-hati sama resikonya ya, karena yang lebih volatile itu biasa resikonya juga lebih besar ya Karel ya. Yeah. Oke,
kita nggak berasa nih udah mau 1 jam. Mungkin terakhir deh dari Karel, kira-kira ada closing statement nggak buat temen-temen di sini? Udah lama banget nih kita nggak ngobrol-ngobrol ya di Market Talk. Iya. Akhirnya nih. Kalau dari saya, Hmm. dari all the untuk di property sektor itu, yang tadi saya sebutkan udah oke. Dan juga kita ada ekonomis kita yang udah expect untuk dihitung di suku bunga. Terus habis itu dari segi solid, tradingnya juga oke gitu kan. Terus habis itu kita juga property sector itu really pas banget ketika kita keluarin report ya tentang Sumarekon dan BSD gitu kan. Jadi keep on up ya on di Trimega, dan ya belinya ya lewat Trimega gitu kan, karena kita paling update juga ya.